Halo semuanya, gua Manfred, dan gua mau minta tolong ke lo semua. Gua tiba-tiba dapat email ini. Saya lagi di kosan kamu. Kalau kamu nggak mau kosannya diacak-acak, keran kamu nyala sampai tumpah-tumpah, dan kaos-kaos kamu terbalik dari luar ke dalam. Aduh, kaosnya kebalik lagi. Kamu harus bantu saya. Katanya dia minta tuntutannya apa nih? Bulan depan dia mau minta tolong ke kita buat bikinin model machine learning buat masalah bisnis dia. Oh, no spoiler. Bulan depan berarti pas weekly class dong ya. Tapi sebelumnya dia mau ngetes skill kita dulu. Dia mau nantang dulu, buatkan data visualization untuk data member GDSI UG 2021. Berarti kita harus bikin visualisasi data sama mencari tahu minat member GDSI UG ini apa aja sih. Nah, kalau gitu kita gaskan, selamatkan kosan gua. Yang pertama, ayo kita buka Google Colab-nya. Pertama connect dulu. Sambil connect, coba selamatkan mata kalian. Klik yang gerigi di atas, terus gantilah ke dark theme. Ini demi kesehatan juga. Nah, sekarang ayo kita download datasetnya dulu. Nah, linknya ada di deskripsi. Nah, di sini ada dua dataset nih. Nah, karena kita mau analisa data member DSC, kita ambil data yang ini, download. Nah, kalau datanya udah ke download, balik ke Colab, dan sekarang kita load datanya yuk. Pertama kita upload dulu datanya. Klik yang gambar folder di sebelah kiri, buka file, terus klik upload yang gambar panah di kiri atas. Habis itu upload, pilih open member 500.csv. Nah, sekarang kalau datanya udah ke-load, coding. Mari kita coding. Gue mau ngejelasin sesuatu dulu nih. Ada yang unik kalau di Python Notebook. Apaan tuh? Nih. Misalkan gue bikin variable A. A isinya string test. Terus gue run kan. Gue klik shift enter. Habis itu di cell berikutnya, gue panggil lagi variable A-nya. Gue run lagi, shift enter. Apakah yang terjadi? Ternyata isi dari variable A-nya keluar cuy. Tuh, A. Isinya keluar tes. Padahal gue nggak print kan. Nah, ternyata gitu dia. Kalau manggil variable doang, dia bakal keluar. Nah, sekarang, pertama kita mau load dulu datanya. Kita mau pakai library namanya Pandas. Tuh library Pandas itu biasa dipakai untuk mainan data-data tabel di Python. Yuk, kita import aja. Import Pandas SPD. Apaan nih maksudnya? Kita mau import library Pandas, terus disingkat jadi PD. Biar simple aja kita singkat jadi PD. Terus kita simpan aja di dalam variable member datanya. Member sama dengan kita panggil metode pandas namanya readCSV. Dari pandas.readCSV. Nah, ini buat ngebaca data yang kita upload ini. Caranya gimana? Di argumen readCSV-nya kita masukin nama file yang mau kita load. Masukin aja. Pakai petik string kan ya. Open underscore member 500.csv. Awas jangan typo. Kalau typo ntar marah-marah sendiri. Kita run shift enter. Nah, sekarang datanya udah di-load ke variable member. Nah, kalau misalnya kalian ada yang error, terus masalah apa-apa, kalian bisa cek source code-nya ya ntar. Nah, sekarang datanya udah di-load ke member. Yang perlu kita tahu, kalau ada data di-load pakai pandas, data itu berubah jadi namanya pandas data frame. Berarti variable member ini nyimpen data frame. Terus cara lihatnya gimana? Gampang. Kita panggil nama data frame-nya. Apaan tuh? Member kan ya nama data frame-nya. Yang nggak bisa ngetik ya. Nah, habis itu kita panggil fungsi head. Head. Terus kita run, shift enter. Nah, fungsi head ini bakal nampilin 5 data teratas. Nah, kalau fungsi tail apaan? Ya ketebak lah, dia bakal nampilin 5 data terakhir. Oh, mantap ya. Kita punya 500 data kira-kira. Ini gue balikin lagi deh ke head. Ini kita lihat nih banyak. Nah, sekarang yang kita lihat ini adalah data frame satu tabel ini. Nah, di dalam data frame itu terisi dari beberapa kolom kan ya. Nah, kolom di data frame itu disebut series. Jadi ini namanya series fakultas, series jurusan, series kelas, dan seterusnya. Terus gimana caranya kita ambil satu series aja? Kalau mau ngambil salah satu series, gampang juga. Kita panggil nama data frame-nya, member. Terus kita pakai kurung siku. Nah, di dalam kurung sikunya kita masukin nama kolom yang mau kita ambil. Misalnya mau ngambil kolom jurusan. Kita masukin aja. Kita pakai string, petikkan berarti. Terus masukin jurusan, J-nya gede, awas tipe. Kalau tipe marah-marah sendiri lagi. Terus kita run, shift enter. Mana nih? Keluar.
ada 500 data ya kita, harus data 0 sampai 4, terus di skip titik 3. Kalau nampilin semua pusing liatnya ntar, makanya di skip. Nah, kita berhasil ngambil satu kolom dari data frame, atau satu series tadi namanya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau ngambil lebih dari satu series? Gampang juga coy, tapi caranya sedikit beda. Coba lihat nih. Panggil nama data frame-nya, terus pakai siku. Dikasih siku lagi. Nah, awas nih, sikunya 2 lapis. Dan di dalam siku yang paling dalam, di lapisan terdalam, kita masukin nama-nama kolom yang mau kita panggil. Misalnya ngambil jurusan, kayak tadi. Terus ujungnya kita kasih koma, masukin kolom lain. Misalnya apa ya? Nah, kalau gue sih pengen apa minat kamu. Yang kolom yang ini. Kalau kalian boleh lah bebas. Gue biar nggak tipe, gue kopas aja namanya. Terus gue paste. Nah, udah beres nih. Ingat ya, sikunya ada 2 lapis. Terus kita run, shift enter. Bah, mantap ini. Kita dapat 2 kolom sesuai yang kita minta. Nah, cuman mungkin lo ada yang bingung kan. Loh, kok ini rapi nih, bagus, ada kotak-kotak. Nah, yang ini jelek banget, amit-amit ngeliatnya. Kenapa nih? Selau. Ini karena kita ngambilnya satu series doang. Kita ngambil satu jurusan doang kan, satu kolom. Nah, kalau ini kita ngambil 2 kolom sekaligus. Jadi yang di return adalah data frame juga. Nah, makanya kalau data frame tampilannya bagus kayak gini. Itu dia. Nah, sekarang ada lagi yang kesel dari antara kalian, kok ini kata-katanya kepotong? Nah, kalau nggak pengen kepotong, mending kita tampilin aja satu-satu. Kita bakal pakai for loop. For loop apaan tuh? Kita pakai for i buat indeksnya, koma row in member dot iter row. Apa ini? Wah, mulai bikin pusing kan. Apa ini tiba-tiba banyak bener. Ini maksudnya kita manggil data frame member dan kita memakai fungsi iterRow. IterRow itu untuk ya ini lah buat for loop ini, buat iterasi datanya. Jadi dia bakal ngasih ke kita barisnya satu persatu dari baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Tapi ternyata dia nggak cuman ngasih satu hal doang, tapi dia ngasih 2 hal. Apaan tuh? Yang pertama indeks, yang kedua barisnya. Nah, indeks kan ada nih, indeks 0, indeks 1. Nanti dia ngasih itu dan kita tangkap dalam variabel i. Nah, terus sisanya, barisnya itu yang ini nih, teknik informatika sampai ujung ini. Nah, barisnya itu bakal disimpan dalam variabel row. Tapi, sorry. Gue salah nyebut, maksudnya baris itu yang atas nih. Kan kita manggil data frame member kan. Nah, data frame member lengkapnya yang ini. Dia bakal balikin baris yang ini. Sedangkan indeksnya yang ini. Oke. Kita balik ke for loop. Terus kita kasih titik 2, enter. Awas ya, di Python itu indentasi sangat sensitif. Jadi pastikan ini ada satu tab di depannya, satu tab itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau print aja deh. Print. Print row. Jadi kita mau print setiap barisnya. Kan di loop terus kan, berulang-ulang. Shift enter. Oh ya, gue tipe ini iter rows pakai S. Shift enter. Wah, ternyata hasilnya banyak banget ya. Pusing liatnya, pusing. Nah, biar enak mending kita ambil salah satu kolom aja, karena dia mau nampilin semua kolom ini. Kita ambil kolom, kalau gue sih pengen kolom yang apa minat kamu. Gue kopas lagi. Terus di samping row ini, sama. Kalau ngambil kolom selalu sama caranya. Pakai siku, string, masukin nama kolomnya. Terus gue tinggal run, shift enter. Nah, mantep nih, banyak bener. Ternyata banyak banget nih yang suka UI UX, ada yang programming dan AI. Wah, mantap nih. Berarti ini orang lagi nonton nih sekarang. Oh, mantap. Wah, ada yang data scientist dan research engineer. Wah, machine learning dan deep learning. Wah, ini orang-orang pada nonton nih sekarang. Nah, yang UI UX bejibun coy, yang UI UX. Nah, sekarang ini kan kita lagi nampilin minat-minat dari member DSC-UG kan. Gimana kalau kita nampilin minat member DSC yang dari jurusan SI doang? Langsung gaskan. Mending sekarang biar enak, kita tampilin lagi datasetnya. Gue mau pakai member.head lagi. Cus. Nah, kan enak, biar kita nggak scroll-scroll ke atas lagi. Nah, pertama, kita mau filter dulu nih. Untuk data yang jurusannya SI doang. Gimana caranya? Gampang. Kita panggil data frame-nya. Habis itu, dalam sikunya kita masukin series yang mau kita filter. Apaan tuh? Ya jurusan. Jadi kita panggil lagi nama data frame-nya, member, kasih siku lagi. Habis itu kasih string, masukin nama kolomnya, jurusan.
Ini ada autocomplete. Nah, malah error. Habis itu kita filter di mana yang jurusannya sama dengan sistem informasi. Nah, habis itu kita langsung simpan aja deh dalam variable. Kasih namanya apa ya? SI aja deh, SI. Shift Enter. Nah, buat lo yang mau makainya teknik informatika, hati-hati ya. Ini teknik informatika itu spasinya double di tengah. Kalau spasinya cuma satu, ntar dia malah error. Nah, sekarang kita mau for loop dengan data yang baru ini, yang baru kita filter. Kita tampilin aja dulu ya. si.head. Shift Enter. Nah, dia bakal nampilin yang jurusannya SI doang. Habis itu kita balik lagi ke atas, kita mau kopas lagi, kopas sesuatu nih. Kita kopas yang for loop ini aja, daripada ngetik lagi. Dikopas semua, balik ke bawah. Nah, paling bawah kita paste. Terus yang member ini kita ganti jadi SI. Karena SI kan yang barusan kita filter tadi kan. Nah, terus kita run. Nah, sekarang dia bakal nampilin peminatan tapi buat yang jurusan SI doang. Nah, kalau kita lihat SI ini banyak-banyak anak desainnya ya. UI UX, web developer lagi, front end lagi, UI UX lagi. Wah, ada yang masih ragu coy, selau. Ada lagi yang data science. Oh, artificial intelligence, machine learning. Nah, sekarang gimana kalau kita tampilin berdasarkan minatnya deh. Misalnya kita mau nampilin yang minatnya data science doang. Selau, kita juga bisa filter kayak gitu. Sebelumnya gue mau nambahin plus code dulu, karena habis tadi. Bisu gue mau nampilin .head lagi. Nah, rencananya sekarang kita mau ngefilter yang dimana pas dia ngisi apa minat kamu ini, dia nyebut keyword. Misalnya keywordnya data atau ML gitu misalnya. Sekarang cara filternya selau. Tapi sebelumnya gue lupa nih, sebenarnya data kita itu nggak lengkap loh. Ada yang nggak ngisi di formnya tentang apa minat kamu ini. Cara ngeceknya gimana? Kita panggil nama data frame ya. Data membernya itu, terus kita pakai fungsi namanya info. Shift Enter. Cus, kita jalanin. Dan dia bakal nunjukin. Nah, buat kolom lain itu lengkap tuh. Ada 500 data yang non-null, berarti lengkap. Sedangkan untuk apa minat kamu, cuman 487 yang diisi. Berarti kita hapuslah data yang dia nggak ngisi apa minat kamu. Caranya gimana? Kita pakai fungsi dropna. Nah, fungsi ini bakal ngapus data yang ada nulnya. Tapi kita harus tentuin juga aksisnya. Aksis itu apaan tuh? Ini misalkan nih, ada yang none di sini. Dia isinya nul kan. Kita harus tentuin mau dihapus apaan nih? Kolomnya kah? Apa barisnya doang? Nah, jelas lah kita kan mau ngapus barisnya doang kan. Nah, kalau ngapus baris itu aksisnya 0. Kalau mau ngapus kolom, aksisnya 1. Ya, karena kita mau ngapus baris berarti kita pakai aksisnya 0. Berarti di sini kita masukin aksis 0. Langsung run, cus. Oh ya, lupa. Habis itu ini kita tangkap dulu dong. Setelah di drop, kita masukin ke dalam variable member lagi. Nah, kalau udah di drop kayak gini, di atasnya kalau kita run info, nah dia bakal sama rata. Kita cuma ngambil 487 data yang lengkap semua diisi formnya. Karena kan kemarin mungkin pas ngisi Google Form, ada yang nggak diisi peminatannya. Tapi selau, sudah ditanganin. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Kita mau filter nih. Kita bikin aja nama variabel minat. Nah, minat sama dengan kita mau filter dari data frame member siku. Terus kita mau filter dari kolom apa minat kamu kayak tadi. Apa minat kamu. Nah, di sini semua isi dari apa minat kamu itu mau kita convert dulu ke string. Jadi kita pakai .str. Nah, dan di string setelah di-convert ke string, kita bisa pakai fungsi namanya contains. Jadi buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam sini baru kita masukin kata yang mau kita jadiin keyword itu apa. Misalnya data. Gue kasih string data. Awas tipe ya, berhati-hatilah. Ntar marah-marah lagi. Terus kita run. Cus. Nah, udah dapet nih. Yang nyebutin kata data itu bakal masuk ke variable minute ini. Yuk kita tampilin. Cara nampilinnya
kayak tadi aja. Kita kopas yang for loop, kita paste ke bawah. Jangan lupa yang SI ini data frame-nya kita sesuaiin, ganti jadi minat. Karena kan gue kasih namanya minat setelah di filter. Terus gue print lah. Cus. Nah, ternyata banyak nih yang nyebutin data. Ini ada orang yang suka data science dan UI UX. Ada yang web data. Mungkin ada yang nyebutnya database juga masuk ke sini. Ada yang cyber security database. Nah, kalau misalkan mau coba-coba, boleh. Ini datanya diganti aja. Misalnya jadi web. Prancis. Jangan lupa yang di run dua-duanya. Run yang atas dulu, baru run yang bawah. Kalau diganti keywordnya. Kita lihat nih. Ternyata web banyak juga ya. Nah, kalau kalian mau coba-coba ganti keywordnya, silakan. Oke, kita udah berhasil main-mainan data pakai Pandas, ngefilter dan ngecek minat-minat member DC itu apa aja sih. Next video kita akan melakukan visualisasi dan kita akan bikin word cloud. Apaan tuh word cloud? Kalau nggak tahu, nih, searching aja lah, word cloud. Kayak beginilah, kece ya. Ntar kita bikin word cloud untuk minat-minat DSC itu apaan aja sih. Oke, see you next video.